Dah. Halo. Ini apa ya? Curhat aja kali ya. Corona di Indonesia dari bulan Maret, sekarang udah bulan Mei. Berarti udah 2 bulan. Terus apa ya? Gue jujurnya bikin video ini juga mau ngapain ya? Kayak rasa semangat untuk bikin video, terus beberapa poin-poin yang jadi kebiasaan gitu udah mulai hilang, udah mulai mau gimana gitu loh. Corona ini mau merubah bentuk ekonomi dunia seperti apa gitu. Satu-satunya hal yang bisa motivasi ya gue cuman pengen hidup aja deh sama keluarga gue, kan gue masih punya bocah juga, ada si Bejo, ada si Kla, ada istri gue, semua tuh butuh makan. Mungkin gue salah satu orang yang sampai sekarang orang yang beruntung, gue masih bekerja, masih dapat penghasilan bulanan untuk saat sekarang loh. Nggak tahu untuk kedepannya apa. Kalau semuanya makin parah seperti ini ya menutup ya, mungkin gue akan nasib dengan yang rekan-rekan pekerja yang lain, buruh-buruh, pegawai yang lain yang akan dirumahkan atau di PHK. Gue kayak kerasa ya kayak tinggal tunggu waktu aja itu kapan. Gue sih gitu aja kayaknya. Kalau corona nggak ada perkembangan positifnya. Dan gue juga sangat bersyukur sampai sekarang gue tuh dan keluarga gue dikasih kesehatan, dikasih kekuatan lebih. Ya gue cuman sekarang kayak lu disuruh banyak-banyak bersyukur lah gitu loh, mengingat kondisi sulit. Dan sekarang kondisi sulit seperti ini bukan karena politik, bukan karena apa nih, statusnya kan global gitu. Itu yang ngeri banget sih. Gue takut aja duitnya itu nggak ada harganya, terus banyak pencurian. Emang sih sekarang udah ada loh. Kemarin pun gue jalan itu di depan gue tuh, gue pikir gini, ada orang kan dipepet jalan berdua gitu di pinggir gitu. Agak tengah kan pasti kan motor jalan pepetan. Pikir tuh ngobrol. Gue klakson dari belakang, din gitu. Mereka tuh minggir tuh, nepi tuh, terus sempat berhenti. Satunya lagi nunjuk-nunjuk, pikir gue yang mungkin bannya bocor, kasih tahu gitu loh. Gue sih nggak karena satunya masih muda, satunya kan pakai jaket, pikirku ya temenan lah gitu. Setelah gue salip, selang berapa saat motor dari belakang kencang, bang, diteriakin jambret. Dah. Terus di depan ruko gue kerja bulan kemarin seperti sih, akhir bulan Maret apa nggak salah lo ya, itu juga sama. Ada orang lari-lari tuh, banyak orang pangkalan ojol gitu pada mangkal situ tuh, kata sih bawa apa namanya, samurai atau apa gitu, masih bocah juga, nggak tahu itu statusnya malak atau bagaimana, tapi bisa ditangkap itu situ. Wong di videoin sama temen gue tuh, tenteng pakai dia sama satpam tuh diamankan. Tapi untuk detailnya nggak ada, gue belum tahu, gue belum tanya lagi sih. Terus banyak di TV juga udah mulai banyak pencurian kayak gitu. Aduh, ini Jakarta men, gue tiba-tiba ditodong itu di dalam rumah, mampus deh. Di Jakarta udah nggak bisa kemana-mana, udah dicap orang yang virus lah kasarnya, udah serem di Jakarta, udah nggak usah kemana-mana. Gue sih pengen minum aja jujur ya, minum kopi kalau masih ada. Mungkin penghasilan pasti berturun, turun semua lah kali. Gue aja udah ada usaha gue juga gue tutup, apalagi gue mining. Jujur udah dari anak gue yang kecil mau lahiran September berarti ya, September apa Oktober lah gue stop. Terus gue sempat nyalain lagi di Januari nggak salah apa ya, Desember gue udah mulai prepare lagi, udah gue testing dan mau gue running. Karena kondisi kan ada bayi di rumah, kontrakan gue sempit gitu. Ternyata panas, gue cuma nyalain seminggu
secara speed dan yang lain sih nggak masalah, sama semua, cuman mungkin nilai tukarnya, jadi misalnya seminggu dapat segitu aja kan nggak berubah kayaknya sih, seminggu cuma dapat sekian lah gitu, 400-an apa batas 500 sehari itu 100 ribuan sekarang dengan hasing berapa 200-an ya, udah lupa loh gue nyampe gara-gara corona kayak orang pikun. Nggak karena corona ya, nggak kena aja mental udah sakit bro gitu loh efeknya, apalagi kalau udah kena corona mental tuh kayak apa gitu loh, nggak cuman rusak organ gitu, psikis ya hancur gitu. Corona lagi. Lalu apa ya, kreditan gue udah gue stopin semua, sekarang tinggal berapa ya, 4 orang ya Chan sekarang ya, 4 orang gue udah nggak nambah lagi dari Januari. Banyak permintaan karena gue udah prepare juga dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Lebaran. Gue Lebaran bisa nih gue dapet gitu kan, karena memang apa ya, kebiasaannya seperti itu. Akhirnya ya sudah, yang sebelumnya udah mau lunas, mau ada permintaan lagi gue stop, gue bilang nggak mau, ada corona dulu, ntar aja kalau udah corona pikir. Corona mah di Cina, di Wuhan nanti. Ya gue mah nggak mau, kalau takut kredit macet, mereka kabur hilang gimana, ditagih nggak punya duit mau digorok kan nggak mungkin. Udah tutup nih penghasilan gue, udah ini tutup, kredit tutup, tinggal Nexa atau enggak internet ya, RT RW net lah gitu. RT RW net permintaan awal banyak emang dari Januari mungkin Februari ya, Februarian lah, yang dari sekolah dari suruh di rumah, permintaan mulai orang masih pada kerja, permintaan banyak sono sini, mulai bagus, gue bisa simpan duitnya. Makin kesini orang mau beli aja juga mikir, rata-rata yang kerja kadang istrinya udah dirumahkan, istrinya udah dirumahkan, suami dirumahkan, nggak kerja, nggak ada penghasilan, cuman dapat gaji yang kemarin. Mau beli apapun lebih prioritas beli kebutuhan pokok ya, jadi kok cuma tinggal tunggu waktu aja, ini masih paling ya cuman 1-2 tok yang mau beli, nggak ada lebih, karena ya mau bagaimana ya, ya itu kayak tinggal nunggu waktu aja kali. Kalau perkembangan coronanya bagus ya bagus aja, karena Nexa sendiri kan itu project kayak semacam project thank you lah dari apa yang udah gue bikin puluhan juta, kembalinya kayak gitu. Gue sih nggak menyesali itu sih, karena itu yang merubah pola pikir gue waktu gue bangkrut zaman dulu. Bukan bangkrut ya hancur lah. Inget lah zaman dulu Bitcoin dari 300 juta ya, salah berapa ya, 300 ya, 200 29 sekian kalau nggak salah, inget itu apa 300 lah, tiba hancur ke 40 juta. Ya udahlah, itu gua ngerasa dulu gue nyari duit gampang waktu pas itu, dengan kasus seperti itu akhirnya sisa duit gue bikin Nexa internet sharing dengan biaya per bulan, nggak per bulan sih, 480 jam gue kasih. Tadinya cuma 10.000, dari awal tahun ini gue naikin jadi 30 ribuan. 30.000 itu nggak siap bulan lo ngisi gitu kan, jadi hemat banget lah yang gue bikin itu. Sekarang ngisi sekarang login kontraknya jalan, sign out kontrak stop, jadi orang rata-rata bisa, kalau dihemat-hemat banget buat hanya komunikasi malam nggak online nggak ngapa-ngapain, bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Itu project gila gue itu, yang gue pikirkan gue selama bisa berbuat baik dan gue akan dapat karma baik juga sih gitu. Jadi di sini gue bikin sedemikian rupa. Niat sih tahun ini juga gue udah break juga, gue udah kumpulkan semua peralatan, karena setelah upgrade kemarin gede-gedean di tahun sebelumnya, Novemberan gue udah upgrade ke Nexa Light Home Network, Nexa Home Network lah kasarnya kayak gitu. Peralatan yang pemancar besar-besar gue tarik semua, gue udah simpan, gue mau expand ke tempat yang lain, dan itu statusnya bisnis. Jadi nggak ada langganan 30.000 lagi, minimum 50 ribuan. Gue padahal cari-cari penawaran buat
keluar dari zona gue sekarang gitu kan. Gue pengen besar, dan ternyata ya gagal, nggak dapet apa-apa. Itu aja sih, jadi tutup. Lalu masih ada usaha lagi ya, usaha Capsa, itu satu-satunya mungkin masih bisa nolong. Tapi kalau Capsa jujur sekarang dengan kondisi sekarang kayak gue, mungkin belum bisa gue kerjain, karena Capsa bener-bener lo kerja, bener-bener kerja gitu loh, bukan kerja karena waktu tertentu, memang bener kerja dari pagi sampai sore. Nah kayak kerja harian lepas lah, lo kalau nggak kerja hari ini ya lo nggak dibayar. Capsa kan seperti itu kan. Dari situlah gue ngerasa waktu pas psikis Capsa gue online kan, karena gue ngerasa emang kalau Capsa ini lewat Indodax potongannya minimum 25.000 dari 2,5, naiknya 1% dari 2,5 itu kenaikannya. Ngedapatin 25.000 5.000 aja sehari itu luar biasa loh. Lo mesti bener-bener fokus. Akhirnya ya sudahlah, maaf ya kawan-kawan, bukannya gue ngambil keuntungan lebih atau banyak. Gue sih pengen bantu aja sih ya dengan nilai segitu. Kalau misalkan kurang atau yang lain, jujur ya dengan kondisi sekarang gue kalau nanti nombokin atau apa gue juga nggak ngerti. Intinya segitu aja menurut gue udahlah, cukup lah gitu kan. Dari antar transfer bank aja, gue tadi patokan antar transfer bank aja 6.500, terus lintas platform ke misalkan ke dompet digital 1.000. Kalau top up loh maksudnya. Kalau saling sama-sama transfer kalau nggak salah kena biaya 1.000 juga, nggak salah, kayak transfer top up gitu. Kalau gue hitung ya sudahlah, kalau gue ntar nyairin gue butuh 25 orang lagi, kasih 10 orang. Kalau misalkan per transaksi ya dari Capsa, gue top up dikurangi 1.000 masih 4.000. Kalau gue mau cairkan ke rupiah berarti gue mesti nunggu 5 orang atau 6 orang dulu. Itu 7 orang lah, 7 orang buat gue bisa jadiin rupiah, jadi butuh 7 bro. Dan itu nggak tahu berapa bulan. Yang sekarang masuk yang udah mencairkan tuh Capsa ke gue itu baru 2 orang ya, karena bulan kemarin kan 2 orang. Itu pun belum tahu tantangannya seperti apa. Ntar dikira gue penipu lah, difitnah lah. Kalau tahu sendiri lah, berita hoax, berita yang kurang bagus, yang menjatuhkan seseorang itu sangat cepat pikir gue. Jadi daripada kebaikan seseorang, kok sekarang hal-hal yang buruk itu langsung viral. Itu aja sih tantangannya. Kalau misalkan itu benar-benar terjadi ya udah gue balikin, mau gue tutup aja sih, pengennya sih gitu. Cuman gue udah kasih tahu caranya dengan sedemikian rupa, silahkan. Penghasilan yang masih bisa diuntungkan trading karena udah tergantung, udah punya modal dan di sana udah lama. Mungkin trading ini meskipun sebulan cuma dapat 1 juta 2 juta dengan pasar yang seperti kemarin dan kondisi sekarang yang tiba-tiba kayak mungkin palang kereta api yang udah selek waktu pas turun, jadi naiknya kayak palang kereta api setelah di puncak terus keretanya lewat mau turun langsung seperti itu, naiknya lagi nggak tahu nyampe kapan, ada 3 minggu 4 minggu atau 7 minggu, kita nggak tahu. Entah itu baru naik lagi apa 2 tahun naik lagi kan, nggak tahu. Ini udah mau deketin halving Bitcoin ya, halving day. Semoga aja sih, kemarin kan sempat naik ke 140, tapi gue jual gak kejemput jir. Tinggal berapa poin doang, gue gak keproses, terus sudah turun lagi. Sudah gue ikhlaskan lah. Tadi ya gue mau THR 2 kali gitu kan, karena minggu sebelumnya gue juga udah dapet. Ini lumayan lah buat bayar kontrakan atau buat beli makan dulu, atau disimpan dulu duitnya, nanti kalau ini udah ekonomi sulit masih gue bisa buat cadangan hidup.
Udah, jadi cuman itu udah usahanya sekarang mah, punya Nexa, punya trading. Kreditan masih 2 bulan lagi. Ya gue sih berharap 2 bulan ini berarti bulan besok kan bulan ini harusnya bayar, bulan besok kan pada THR-an, dan pikir gue sih mereka mau bayar sih. Itu aja gue udah berharap, tinggal 2 itu toh, tinggal 3 orang kan, itu kan lumayan. Setelah itu nggak ada lagi penghasilan lagi. Banyak kali orang yang merasakan sesuai dengan apa yang gue rasa juga, karena pastilah tangga gue juga udah pada kemarin masalahin kontrakan biar bayar setengah juga. Ada hal-hal yang mesti buat bertahan hidup kayak gotong royong gitu loh. Kalau gue sih pengennya trading itu, ya trading terlalu berisiko juga sih, karena duit, misalkan duit sekarang lo pertaruhkan lo punya duit 1 juta itu. Sekarang misalkan gue lah yang jadi leadernya lah, gue bilang harga kan lagi turun trennya, udah beli sekarang, dibeli, beli, udah beli. Oke. Setelah beli, nggak mungkin kalau lagi pasarnya bagus, trennya naik, mungkin besok langsung untung. Tapi terus dari sekarang beli itu momennya adalah beli sekarang, nyampe seminggu besok mungkin baru bisa dijual. Itu kalau trennya naik. Kadang trennya turun lagi, naiknya dikit, nunggunya jadinya lama, dapatnya juga dikit, tapi prosesnya lama. Misalkan modal 5 juta, tunggu nyampe seminggu, ternyata nambahnya cuma 100.000 gitu. Padahal duit itu mau dipakai buat makan. Istilahnya duit itu duit tabungan yang memang dipakai buat bayar ini dan yang lain-lain, tapi itu mesti seminggu lagi bisa dipakai. Dan orang di sekitar gue nggak seperti itu. Tapi kalau misalkan gue ketemu orang yang seperti itu, mungkin pemikirannya nggak seperti gue gitu. Ya plus minus lah, karena apapun yang menurut lo anggap baik, anggap bermanfaat, anggapan lu itu menghasilkan, dan yang lain-lain ya belum tentu buat orang lain. Itu aja lah ya curhatan gue, unek-uneknya lah. Mau sekarang mau di lockdown atau enggak, ya udah percuma lah ya. Dilarang apa, dilarang itu kayak udah percuma. Harusnya emang dari awal gitu loh. Ya di bulan Februarian lah, mungkin itu belum terlalu telat. Di situ waktu Indonesia itu, di negara kita kan di bulan-bulan itu resesi global aja nggak mempan bro di Indonesia. Penjualan motor masih stabil, startup Indonesia udah gila-gilaan, belanja gila-gilaan. Jujur gue kena korban loh, Desember itu gue beli sepatu, beli jam sama anak istri gue, beli banyak lah yang gue beli tas, beli baju, beli kancut, diskonnya banyak masalahnya gitu loh. Jadi bener-bener orang doyan belanja, usaha menjamur, jualan apapun sepertinya laku gitu loh. Gue nyampe gue mau jualan pecel, di depan sih juga foto gue ajuin, ternyata nggak disetujuin karena nggak sesuai dengan apalah, harus ada estalasenya. Dan lu bener-bener jualan, pikir gue buat share makan aja lah, kalau gue mau masakan makan pecel, ya udah lu beli deh ke gue gitu lah, atau gue bagi lah, lu bayar kasih duit, kasarnya kan gitulah. Kita nggak disetujui, nggak mempan resesi seperti itu di Indonesia. Karena dari tahun kemarin udah pada resesi semua. Inggris Brexit resesi, Eropa udah di ujung resesi, lalu Singapura juga ujung resesi, semua udah memasukin sana. Indonesia pertumbuhannya sadis, nggak ngaruh. Indonesia mah kalau bisa krisis mah cuma dikasih isu politik sama mungkin ke rasis kali ya, udah langsung itu bisa bakar-bakaran itu. Kalau dikasih tahu corona, dikasih bom nuklir dan yang lain mah biasa-biasa aja. Ya itulah negara kita lah bro. Ya itu kan cara pandang gue sih. Ya pasti semoga aman-aman lah, cepat berlalu. Kalau cepat berlalu berasa kayak mengharap sesuatu hal yang sulit terjadi gitu loh. Gue cuman, kita bisa berdoa semoga berlalu sih. Oke, terima kasih udah nonton video gue, unek-uneknya. Mungkin abis ini di komennya caci maki kali. Ah biasa itu mah, pusing gue, udah amat. Ini adalah
sesuatu hal yang terjadi sekarang dan gue ceritakan, mungkin gue udah tua nanti 40 tahun lagi, atau masih gue hidup ya, mungkin 20 tahun lagi gue masih bisa menikmati teknologi juga. Karena orang udah tua kadang udah ikut nongkrong, nggak mungkin gue nonton YouTube. Mungkin pasti gue tonton dengan kondisi tahun sekian, kondisi sekian, anak gue sekian, mungkin gue masih ingat. Karena orang pasti itu mendadak lupa dan gak menghargai sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin hal ini yang bisa gue lakukan buat mengontrol gue kali ke depannya. Oke, dah, terima kasih dah.